penuh kemuliaan. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan di tempat mati. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Layak Engkau, layak, layak Engkau, layak, Anak domba Allah. Suci Engkau, suci, suci Engkau, suci. Yesus Tuhan, layak Engkau, layak, Rajaku yang mulia. Suci Engkau, suci, selamanya. Sekali lagi, layak Engkau, layak, layak Engkau, layak, Anak domba Allah. Suci Engkau, suci, Yesus Tuhan, layak Engkau, layak, Rajaku yang mulia. Suci Engkau, suci, selamanya. Suci Engkau, suci, selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat
sempurna, layak disembah, layak dipuji. Kami memuji-Mu, Yesus Tuhan, meminta selamanya, berkuasa selamanya. Namanya atas segala nama yang selamatkan hidup kami. Haleluya, Hosana, haleluya di tempat tinggi. Namanya Yesus Kristus Tuhan yang selamatkan hidup kami, menerima kami apa adanya, melayakkan kami, menebus hidup kami oleh darahnya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kita nyanyikan dari awal, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Haleluya, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, oh Yesus Tuhan. Kepadamu, ya Allah. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Ira. Silakan Bu Ira. Ya, kita berdoa dulu ya Bu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Mengurapi dan menjamah setiap hati kami. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami pengertian yang benar ketika kami membaca firman Tuhan, saling berbagi dan men-sharingkan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami mengerti kehendak dan tujuan hidup kami selanjutnya. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa mengucap syukur, Roh Kudus beracaralah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Ibu-ibu, selamat malam, Shalom. Shalom. Ketika saya ditanyain temanya apa, saya bilang, Bu, yang gampang aja ya Bu, ikutlah aku. Karena kan kita kan gara-gara mengikut Yesus ya, hari ini kita ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Benar nggak? Shalom semuanya. Shalom. Landasan firman Tuhan pada malam hari ini dari Matius 4. Ya, Matius 4. Di sini judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ya, tapi garis bawahnya tuh marilah ikut aku ya. Semua yang saya ambil marilah ikut aku ini ada di Matius dan beda-beda. Yang ini adalah pertama kali. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan Petrus. Dan Andreas saudaranya, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Mereka tuh masih muda ya kayaknya ya, kakak beradik. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bingung nggak kalau kita tiba-tiba kedatangan orang yang dengan penuh kuasa dan wibawa berkata, stop, kamu jangan lagi jadi penjala ikan. Sekarang letakkan jalamu, ikut aku. Itu luar biasa ya perubahannya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Nggak pakai pamit ya Bu? Nggak pakai pamit nih, luar biasa anak-anak muda ini. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala. Kalau tadi sedang menebarkan, kalau sekarang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut mereka. Mereka mengikut dia. Amin. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Apa yang terjadi setelah itu? Yesus pergi berkeliling ke seluruh Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bayangkan, zaman dulu penyakitnya juga sudah macam-macam ya. Banyak yang di sini penyakit yang tidak saja membuat mereka menderita, sengsara, ada juga yang karena kerasukan setan, sakit ayan, kelepok-kelepok itu, ya. Itu yang lumpuh, semuanya sembuh, ya, ajaib sekali. Maka orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Zebulon. Bayangkan, Yesus berjalan berkeliling, tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Artinya apa? Kalau sengsara itu udah terpuruk, udah nggak punya pengharapan, udah nggak ngerti jalan keluarnya bagaimana. Kalau ada orang sakit dalam rumah, itu semua menderita ya ibu-ibu ya. Percaya nggak? Satu orang sakit itu seluruh rumah. Kemarin saya ada anak muda di dalam grup bilang, tolong doakan papa saya sakit. Itu semua menderita. Dia rumahnya di mana, papanya di mana, ibunya nungguin papanya. Jadi kita semua langsung topang dalam doa. Sudah keluar dari rumah sakit 20 hari kemudian, dengar lagi papanya jatuh, masuk lagi rumah sakit. Itu sengsara sekali ya. Nah, kalau Tuhan Yesus, pekerjaannya adalah melenyapkan berbagai kesengsaraan manusia. Ya, kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi di Matius 8 ayat 22 ya ibu-ibu. Ini dia berkata kepada siapa? Judulnya hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat. Bilang sama dia, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dia nggak diajak nih. Tapi Yesus bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada lagi yang menjawab seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ahli Taurat itu zaman dulu sangat berpengaruh. Mereka punya kedudukan tinggi di masyarakat. Apa yang mereka katakan ini halal, ini haram, jadi duitnya banyak, Bu. Karena dia yang menentukan binatang ini untuk pengorbanan ini cocok enggak, kalau enggak cocok enggak boleh dibeli. Nah, seperti itu. Tapi dia karena dengar Yesus ini berkuasa, kepengen mengikut Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kamu ikut aku tuh kamu enggak dapat apa-apa loh. Nah, seperti itu. Begitu juga anak muda, ya, seorang murid, dia bilang mau ngubur orang tuanya dulu, ayahnya. Di sini bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak menghormati orang tua ya. Tetapi di sini berbicara tentang kalau mengikut Yesus tuh harus punya motivasi yang benar. Seperti ahli Taurat ini, kamu ngikut aku mau ngikut apa gitu kan? Mau lebih tenar kali dari sebelumnya karena kan Yesus berkuasa, jadi dia pengen ikut Yesus nanti numpang tenar gitu kan. Nah, kalau anak muda tadi mau menguburkan ayahnya, itu berbicara tentang mungkin warisan ya. Kalau nanti udah dikubur, nggak lama lagi kan berbagi warisan. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ikut aku, udah jangan nengok ke belakang lagi. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yang ketiga, ada lagi yaitu di dalam, mana Bu tadi? Matius 9 ya, ayat 9 ya. Nggak lama dari situ, ada orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hati loh ya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Bayangkan, orang lumpuh suruh bangun, suruh ngangkat tempat tidur. Aduh Tuhan, saya tuh lumpuh Tuhan. Mana bisa ngangkat tangan aja nggak bisa, apalagi ngangkat tempat tidur. Tetapi apa yang terjadi? Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, di situ ada Matius memungut cukai yang mengikut Yesus. Ayat 9 ini ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ya setelah terjadi kesembuhan yang dahsyat tadi, melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Orang Matius ini lagi sibuk dengan pekerjaannya yang mendatangkan uang. Dan pada zaman itu pemungut cukai itu sangat terkenal, selain kaya tetapi seorang kayak koruptor gitu ya. Kaya tetapi orang kalau bayar pajak dinaik-naikin sama dia, pokoknya berkuasa sekali dan banyak duit ya. Tapi dia dianggap orang berdosa waktu itu. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Jadi ketika dia bilang, "Ikutlah aku," berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Dia langsung menyajikan makanan, hidangan. Dan karena Matius ini temannya banyak kan pemungut cukai juga, ya banyak yang datang tuh pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dahsyat ya Tuhan. Yang pertama, tadi dia memanggil ikutlah aku kepada penjala ikan. Itu mereka berubah total hidupnya ya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang kedua, dia berkata ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu dia mengatakan kalau mengikut Yesus itu nggak boleh menengok ke belakang. Nah yang ketiga, ikutlah aku, ini berbicara tentang bahwa kita akan seperti Tuhan Yesus dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, walaupun orang-orang itu dalam keadaan berdosa, kita harus mengasihi mereka. Ya. Yang keempat, Bu, ikutlah aku juga, itu ada di Matius 19 ya, ayat 21. Matius semua nih. Matius 19 ayat 21. Silahkan. Matius 19 ayat 21. Ini judulnya adalah orang muda yang kaya, ya. Dia selain kaya tuh sangat agamawi, sangat soleh ya. Dia melakukan gitu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata, walaupun dia sudah melakukan aktivitas agamanya, tetapi dia masih belum ada kepastian keselamatan. Makanya dia tanya, perbuatan baik apa yang bisa membuat saya memperoleh hidup yang kekal? Maka Tuhan Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata, kata anak muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Ya, apalagi yang masih kurang kalau menurut standar manusia, apa yang dilakukan anak muda tadi itu udah sangat-sangat istimewa ya. Dia memenuhi segala hukum Taurat. Tetapi kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini ikutlah aku yang bagaimana? Artinya apa? Ketika kita memilih mengikut Yesus, Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Kita meninggalkan segala-galanya ikut Yesus, tapi kita mendapatkan yang lebih besar, yang lebih dahsyat, karena Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Pusat kehidupan kita, Tuhan Yesus. Contoh ya, walaupun orang tuh sudah punya segala-galanya, tetapi tetap aja di dalam hatinya dia tuh tidak ada kepuasan, tidak ada ketenangan. Contohnya ya, Sakius ya. Sakius, dia orang kaya. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari dia dengar Yesus mau lewat. Dia lari-lari naik ke pohon. Tapi Tuhan Yesus tahu ya hatinya. Dia bilang, Sakius, mari, turunlah. Tuhan tahu nama kita. Dia sebut, Ira, ayo turun. Aku mau numpang di rumahmu. Apa yang terjadi? Dia bikin pesta. Hari itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Dia menyadari hidupnya tidak berharga. Hidupnya selama ini kosong. Dia bilang, dan dia menyadari betapa berdosanya dia selama ini. Kalau ada orang yang saya rugikan, akan saya kembalikan berapa kali lipat. Dan setengah dari hartanya saya akan berikan kepada orang miskin. Apa yang Tuhan katakan? Hari ini terjadi keselamatan atas seluruh keluarganya. Karena apa tuh Bu? Dikatakan karena terjadi perubahan luar biasa ya hari itu ya. Lukas 19 kalau nggak salah Sakius. Kita mau lebih pasti lagi lihatnya. Lukas 19 apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Sakius itu juga sama dikatakan kepada kita ya.
yang hari ini ada di Zoom. Karena kita menunggu-nunggu nih, apa sih yang firman Tuhan hari ini katakan, kata Tuhan Yesus kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan ke rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kita sekarang juga sama, Bu, punya tugas yang sama. Ketika kita sudah menerima panggilan Tuhan untuk mengikut Yesus, kita harus punya motivasi yang benar. Kita harus meninggalkan segala-galanya dan membuat Yesus itu pusat kehidupan kita, dan kita juga merasakan bahwa Yesus itu sangat berharga dalam hidup kita, tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau kita melihat sekarang ini banyak anak ya, contohnya ya saya sedih, sahabat saya anaknya 1 November tahun yang lalu katanya menikah dengan yang bukan seiman tetapi orang Muslim. Ya walaupun baik ya orangnya. Orang Muslim tuh baik-baik saya percaya, tetapi baik tuh belum tentu benar ya. Jadi ya saya juga sedih gitu dengarnya, tapi saya percaya masih ada kesempatan untuk bertobat. Suatu hari Tuhan itu akan mencari dan bersuara di dalam hatinya. Saya punya adik, Ibu, contohnya adik saya yang di Bandung, dia menikah dengan orang Sunda Muslim, punya anak 3. Tiba-tiba anaknya yang Dian itu karena waktu kecil mereka disekolahkan di SD Kristen ya. Entah bagaimana tiba-tiba Dian itu di Instagram dia sedang dibaptis dan adik saya dan suaminya itu hadir, luar biasa. Saya bilang, nggak sia-sia saya selalu menangis dan berdoa ya untuk adik saya biar diselamatkan. Saya percaya satu orang diselamatkan, nanti seisi rumahnya akan diselamatkan. Saya masih menangis lagi untuk adik saya yang di Amerika. Karena dia nggak pernah berdoa. Dia nggak punya agama. Jadi waktu dulu dia Katolik, menikah dengan orang Iran, orang itu Islam tapi juga tidak menjalankan agamanya. Jadi kalau Desember mereka itu manggang itu ya, kalkun gitu ya, merayakannya yang gitu-gitu, Thanksgiving gitu ya. Tapi memang hidup mereka terjamin, cukupan. Tapi suatu hari adik saya sakit keras dan dia sangat ketakutan karena akan diambil rahimnya, diangkat karena ada penyakit ganas. Terus saya bilang, berdoa, malu dia bilang. Kalau saya berdoa, masa tiba-tiba berdoa minta, dia bilang. Ya udah kalau kamu malu saya yang berdoa. Jadi saya berdoa sampai sekarang dia hidupnya berubah, artinya tidak makan yang sembarangan, terus olahraga yang baik, tapi ya seperti itulah hanya dengan pengetahuan tapi tidak mendapatkan Tuhan secara pribadi. Saya rindu dia dijamah Tuhan, seperti Tuhan sudah menjamah saya. Ibu juga semuanya pasti ya punya kerinduan yang sama. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kita pengen gitu pasangan kita mengalami hal yang sama, anak kita mengalami yang sama. Nah, satu persatu pasti Tuhan akan selamatkan. Saya itu juga yang bungsu duluan, melayani Tuhan, sampai menikah dengan satu tim musik, sekarang udah punya anak, mereka melayani Tuhan. Dan saya percaya satu persatu, anak saya kan 4 ya, salah satunya juga Bu, ada yang menikah dengan orang Muslim, nah itu juga saya masih menangis. Tapi setiap kali saya minta didoakan, ada yang memberikan ini katanya, Bu Ira jangan takut, tetap aja melayani Tuhan, karena Tuhan juga. Ya, suaranya hilang, Bu. Suaranya nggak ada. Wira, suaranya hilang ya. Wira, nggak ada suaranya. Ya keluar. Ya, suaranya nggak ada nih. Hang apa nih? Wira, iya, nggak ada ya suaranya ya. Nah, menghilang malah sekali.
Iya. Nggak ada. Wira sudah. Mana suaranya, Bu? Sempat hilang ya tadi ya. Ah, Yang iya, ketiga sempat itu hilang. ya, yang tadi kan motivasi yang tertinggi. Yang ketiga adalah transformasi, perubahan hidup. Yang keempat, harta kekayaan yang tertinggi adalah Yesus segalanya. Ya, walaupun anak muda itu kaya, saleh, tapi dia kepengen punya harta di surga. Bagaimana caranya? Ketika ketika Tuhan Yesus bilang jualah hartamu, dia sedih dan pergi meninggalkan Yesus ya. Hidup ini pilihan ya Bu. Kita Amin. nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mau mengabdi kepada Yesus, kita mau Tuhan Yesus itu segala-galanya. Contohnya ada seorang yang sedang membajak tanah tuh, tiba-tiba dia menemukan harta ya, berlimpah, terus dia pikir, wah ini saya jual harta saya mau beli deh ini, betul nggak? Nah, seperti itulah ketika kita sudah ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, hidup kita berubah. Ada tujuan yang tertinggi, ada transformasi, ada motivasi yang berbeda. Sekarang kita tidak mengejar dunia, ya. Dunia akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan, tidak ada artinya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Iya, betul. Ikut Tuhan ini memang kita harus benar-benar melepaskan yang di dunia ya. Tidak ada Iya, satupun yang dipegang ya. Yang tadi katakan satu menjadi manusia jadi pengikut Yesus ya. menjalan. Iya. Ya, Jadi menjadi manusia. Tuhan percayakan ya. Nah, ini yang kedua di sini Eh, ya, motivasi mengikut ya, Yesus, nomor Bu. 2 itu ikut Yesus ya, ikut Yesus ini. Iya, mengikut Nggak Yesus tinggal dengan nengok lagi ke motivasi yang benar. belakang ya, memang ikut Tuhan ini nggak boleh nengok lagi, Nggak nggak boleh. melihat masa lalu lagi ya, mulai berubah karena itulah ya. Nah, yang ketiga kita harus mengasihi, harus punya belas kasihan ya. Ya, Transformasi ini. Kenapa Tuhan bisa kepada mengubahkan jiwa-jiwa ya yang untuk terhilang. ya. Tadinya manusia dunia, Tuhan sanggup mengubahkan kalau ikut Tuhan itu jadi punya belas kasihan, punya kasih ini ya. Di sini kenapa yang keempat dikatakan harta yang tertinggi adalah surga. Kalau kita ikut Tuhan Ya, ini nggak akan ada kecewa, nggak ada penyesalan, tapi ada pembaharuan dalam kehidupan kita ya, yang luar biasa. ya. Itulah Seperti Sakeus orang yang tadi berubah total. iya, tapi ada syaratnya juga bagi orang yang tidak kompromi. Ya, bagi Ya, orang yang benar takut Tuhan, ya. Nah, inilah ada syaratnya punya harta di surga. Tapi kalau ikut Tuhan masih kompromi, masih dipertanyakan, betul nggak, Bu Ira ya? Masih dipertanyakan gitu. Nah, di sinilah iya, pentingnya kita ikut Tuhan ini meninggalkan semua apa yang segalanya. ada di dunia ini sehingga tidak melekat kepada badan Ya, kita, tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Itu yang ya, Tuhan kehendaki ya. Ya, luar ya, biasa Ibu Ira ya, ikutlah aku kata Tuhan. Puji Tuhan di sini semua sudah pengikut Yesus. Saya percaya Bu Ira masih ada pergumulan ya untuk didoakan ya. ya, Saya percaya ya, nanti dimenangkan dengan doa-doa kita gitu. Kenapa ya. semua juga ada waktunya Tuhan, cuma tergantung sabar enggak. Saya pun juga ada pergumulan satu, adik saya itu yang di Malaysia, itu juga sama. Adik saya Hmm, ini kan, jadi dia itu nggak beragama juga, jadi apa sih, dia pokoknya dia kerja dan kerja aja gitu ya. Istrinya juga iya, usaha juga gitu, yang pentingnya dia uang dan uang gitu. Tapi kalau bilang bicara tentang Tuhan itu dia rasanya masih gimana, tapi saya tetap tiap malam saya doakan terus. Nah, ini ya, pentingnya kita saling mendoakan untuk jiwa yang terhilang ini. Supaya apa? Bisa diselamatkan seperti tadi Bu Ira. Ya, doakan, doakan akhirnya kan dia di Instagram ya, udah dibaptis ya, itu luar biasa. ah, Berarti itu kan luar biasa. doa-doa ibu juga kan? Tuhan dengar. Jadi Mm-mm. semua ada waktunya Tuhan. Jadi luar biasa banget ya. Inilah, ikutlah aku kata Tuhan. Jadi nggak pernah kecewa ikut Tuhan. Pasti ada Ya, upahnya di surga. Puji Tuhan ya. Ini yang yang firman yang Tuhan katakan kalau ikut Tuhan ini benar-benar mata kacamata kuda. Ya, nggak bisa nengok kiri kanan lagi.
Kita Iya. fokus ke sasarannya Tuhan. Hati-hati jangan yang kiri kanan terpeleset katanya. Tapi kalau lurus terus. Waduh Tuhan kok masih jauh ya? Terus kata Tuhan sampai engkau naik ke puncak gunungnya Tuhan. Disitulah nanti menikmati begitu pas sampai puncak gunung kita lihat ke bawah ngeri banget ya Tuhan. Ternyata aku udah nyampe udah di atas. Itulah. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita tidak pernah pusing dengan keadaan ya, tapi terus kita memikul salib tanpa disadari ternyata kita sudah di atas. Begitu lihat ke bawah, ya ampun Tuhan kok aku bisa naik ke atas ya. Bisa melewati. Perjalanan kita bersama Tuhan ini memang ada proses ya, ada kendala, Ya. ada rintangan, ya, ada apa isinya, ada jurang-jurang ya yang mengerikan. Ya. Tapi bersama Yesus kita bisa melangkah dengan pasti. Betul nggak Bu Ira ya? Karena kita Yesus, tangan Tuhan tetap memegang kita. Itu luar biasa ya. Aduh luar biasa. Inilah kita kalau ikut Tuhan ini pasti ada upah nama kita tercatat di surga. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ayo mungkin Bu Maria boleh angkat satu pujian. Boleh Bu Maria angkat satu pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Itu bagus tuh. Iya. Halo Pak Anpa. Pak Anpa. Mana Pak Anpa? Ya, salam Bu. Salam Pak. Nanti Bapak doa syafaat bisa ya Pak ya? Ya, baik. Oke. Silakan Bu Maria. Angkat satu pujian dengan mengiringi firman ini. Yesus. Mana suaranya ya? Nggak ada. Suaranya nggak ada. Ada. Ya, ya kedengeran di Maria. Nggak ada suara. Udah. Lupa pencet ini. Ada nggak suaranya? Mana? Nggak ada. Nggak ada ya? Belum. Belum ada suaranya. Ada nggak Belum sekarang? ada. Ada sekarang. Ada. Oh, Iya. Ya. Ya. Tapi suaranya nih pelan nih kayaknya sih ya. Udah kencang nih suaranya, bicara kencang. Jelas ya? Jelas. Jelas. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawaban. Pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat, anugerahnya melimpah bagiku. Dalam nama Yesus, dapatkan kemenangan. Dalam nama Yesus, ya, ku dapat jawaban. Pujikan Yesus yang tak terbatas, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat, anugerahnya
Ya, mari kita satukan dalam doa. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, malam hari ini kalau kami dapat hadir dalam acara Zoom pertemuan sebagai pujian hormat kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan lewat acara Zoom ini, sebab kami berkumpul semata-mata oleh kemurahan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya lewat pujian hormat syukur dalam acara Zoom ini, biarlah semuanya oleh perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan untuk kami semua yang hadir, untuk dilayakkan. Karena sebenarnya kami tidak layak, Engkau masih melayakkan kami. Sehingga kami dapat dibenarkan di hadapan-Mu. Semua terjadi oleh kemurahan-Mu dan kasih-Mu. Hingga saat ini kami masih dimampukan hadir menyembah memuji Engkau, bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami, terlebih untuk mengenal Engkau lebih dalam. Karena Engkau Tuhan yang merancang segala kebaikan, yaitu Engkau telah memberikan suatu janji. Janji bukan sekedar janji, seperti yang dijanjikan oleh manusia, tetapi janji yang datang dari Engkau adalah janji yang menuju, yang membawa kami semua yang percaya menuju kepada kekekalan-Mu. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa karya-Mu, begitu besar kasih-Mu terhadap umat-Mu yang percaya. Engkau telah mengambil kami yang dari lumpur dosa, yang sebenarnya tidak layak, yang menuju kebinasaan. Engkau mengangkat kami, sehingga kami dapat hidup dibenarkan di hadapan-Mu oleh iman kepada Kristus Yesus, yang satu-satunya nama yang kami kenal, yang kami sembah, yang kami percaya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Bukanlah suatu kebetulan, tetapi sungguh anugerah-Mu yang terbesar. Kami mendapatkan suatu kelayakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan juga buat seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini. Dalam segala pergumulan mereka, Engkau mengetahui, Engkau melihat isi hati manusia. Seperti yang difirmankan pada malam hari ini, sungguh luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Elawati, yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Begitu banyak yang telah disampaikan menunjukkan bahwa kuasa-Mu dan segala rancangan-Mu sungguh indah dan mulia. Hingga malam hari ini kami meyakini dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah secuil pun. Kuasa-Mu bertambah-tambah dan melimpah ke seluruh dunia ini. Oleh sebab itu biarlah kami dapat menjadikan suatu penjala, yaitu penjala manusia yang mengalami kesesatan, yang tidak tahu jalan kemana yang sebenarnya. Mereka hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak terlihat. Mereka hidup dalam bayangan-bayangan maut oleh dosa. Upah dosa adalah maut. Dan mereka yang hidup di dalam dosa oleh hukum Taurat, tetapi mereka menerima kebenaran dan oleh janji keselamatan, karena Engkau telah datang membawa terang, dan oleh kebangkitan-Mu dan hidup sebagai roh, Engkau menyatakan kuasa-Mu, dan Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, dan Engkau menyampaikan sudah selesai kita ketika Engkau dalam penyaliban. Sudah selesai, segala kuasa-kuasa maut telah dipatahkan, dan Engkau telah memegang kunci maut, dan Engkau telah duduk di atas tahta seorang, dan Engkau yang Alfa dan Omega, dan Engkau yang duduk juga di atas tahta putih. Langit dan bumi lenyap dari hadapan-Mu. Sungguh besar kuasa-Mu, tetapi kami yang percaya,
kami mengalami kebangkitan, yaitu mengalami rapture sebelum semuanya itu terjadi. Dan kami bersyukur kami di dalam pemeliharaan-Mu, kami hidup di dalam kasih-Mu, mengenal kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu kami tiada hentinya untuk bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Engkau memberkati Ibu Irawati dalam pelayanannya, misinya. Engkau sudah memberikan karunia untuk berbicara, menyampaikan kebenaran. Biarlah Engkau memberkati keluarganya, anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya, semuanya diberkati. Biarlah segala usaha-usahanya pun diberkati. Jauhkan dari segala macam penyakit, sakit, penyakit apapun yang melanda dunia ini. Jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Sebab mereka beriman kepada-Mu di dalam kuasa-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu. Sebab sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Engkau selalu melihat dan mengetahui segala apa yang ada di dalam pikiran setiap manusia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir di dalam acara Zoom yang kami tidak menyebutkan satu persatu. Biarlah Engkau memberkati mereka. Berdoa juga buat Ibu Elia Esther yang sudah memimpin sehingga ada pertemuan seperti saat ini. Ini adalah suatu kemurahan yang besar. Engkau pakai dia di dalam rencana-Mu, menurut kehendak-Mu. Biarlah dia bertambah-tambah dalam segala hikmat, pengetahuan, perkataan, dan sungguh menjadi berkat buat jiwa-jiwa lainnya. Kami serahkan semuanya. Engkau memberkati juga bangsa ini dalam segala problema, masalah yang sedang dihadapi, dalam segala pertumbuhan, perkembangan politik yang makin tidak membawa kebenaran, tetapi saling sikut menyikut satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Tidak ada kebaikan mereka hanya demi kekuasaan semata-mata, oleh harta, kekayaan, oleh materi, hidup dalam dunia materi, hidup di dalam dunia kuasa gelap. Oleh sebab itu biarlah Engkau melawat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Hanya lawatan-Mu saja negeri ini dapat kembali dipulihkan dan menerima kebenaran-Mu. Biarlah semua terjadi, tidak ada perkara mustahil. Kami bersyukur selama ini Kau sudah pelihara hingga negeri ini mengalami suatu surplus, bukan mengalami kekurangan. Melihat kondisi dunia saat ini, banyak negara-negara yang mengalami kejatuhan dalam ekonomi, banyak terjadi kelaparan, bahaya, sakit, penyakit, terlebih perang terjadi Rusia dengan Ukraina, di mana Putin mulai merajalela dan mulai Korea Utara akan beraksi. Ini semuanya bagi kami sebagai orang percaya tidaklah khawatir, tidaklah cemas, sebab kami mengenal Engkau dan memang Alkitab sudah menulis semuanya ini harus terjadi, dan ini baru awal dan ini belum kesudahan, tetapi kami hidup di dalam damai sejahtera yang Engkau telah sampaikan kepada murid-murid-Mu, dan damai sejahtera itu pun masih berlaku hingga saat ini, sebab setiap ucapan yang keluar dari yang sudah Engkau sampaikan tidak pernah luntur dan masih berlaku, sebab ucapan-Mu adalah firman-Mu, kebenaran itu yang sejati, yang penuh kuasa, penuh hikmat, penuh kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya, Engkau memberkati semua yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah lewat doa kami yang jauh dari sempurna ini, biarlah Engkau yang menyempurnakan, karena segala kesempurnaan hanya datang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Kami serahkan Pak alaskan di dalam satu nama, satu-satunya nama
yang ada di bawah kolong langit ini. Dari semua nama, satu-satunya penguasa, baik di surga maupun di bumi, satu-satunya Allah yang benar dan penuh hikmat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih ya buat Kak Alfa. Ya, ya. Mungkin ada mau sampaikan kali ya untuk firman ini. Boleh Siska, saya minta Bu Siska. Bu Siska, mana? Bu Siska. Ya, Ya, tentang tadi sampaikan Ibu Ira ikut Yesus. Silakan, mungkin ada mau tambahkan. tidak ada, semuanya sudah sempurna yang disampaikan Bu Irawati. Jadi tidak ada yang perlu saya tambahkan. Demikian. Terima kasih. Ya, ada kesaksiannya Siska? Nanti menyusul. Langsung aja juga boleh, Sis. Menyusun masih ada waktu. Boleh kamu kesaksian. Silakan yang lain dulu boleh. Oke deh ya. Kumpulin dulu. Saya mau nambahkan Bu Elia. Ya? Saya mau nambahkan sedikit. Oh iya boleh. Ya. Silakan Pak. Pak. Ya, menarik sekali firman-Nya. Terima kasih Ibu Irawati. Salam kenal. Shalom, Pak. Ya. Tadi banyak sekali Yesus melakukan perbuatan ajaib ya. Dan keajaibannya masih berlaku hingga saat ini. Walaupun Amin. sudah hampir 2000 tahun masih berlaku kuasanya sampai hari ini ya. Mengingat Yesus lahir di tahun pertama Masehi hingga tahun 33 Masehi ya. Jadi sekarang tahun 2022 ya. Jadi sudah hampir 2000 tahun. Jadi 2000 kuasanya ya hampir ya. Jadi Tuhan Yesus kuasanya tidak berubah hingga saat ini. Yang menarik sekali ya tadi disampaikan waktu Yesus dihadapkan kepada seorang yang mengalami lumpuh ya. Jadi ada orang yang lumpuh yang dibawa kepada Yesus bukannya disembuhin tapi Yesus Dosanya berkata diampuni. dosanya diampuni. Itu apa? Saya tertarik sekali. Jadi sungguh aneh kalau kita ya berpikir ya orang lumpuh pun sebenarnya harus disembuhkan langsung ya, gitu. Karena orang itu sudah menderita cukup lama. Ya. Kok ujung-ujungnya yang keluar dari Yesus yaitu dosamu sudah disembuhkan. Tetapi dengan ucapan itu kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi yang memiliki hati yang busuk ya. Jadi maaf saya pakai kata yang agak kasar ya. Kebusukan orang Farisi ya yang tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Dia hanya mengenal Yesus secara fisik ya. Tetapi kita ya malam hari ini tidak mengenal Yesus yang secara fisik tetapi mengenal Yesus sebagai roh ya. Karena dia duduk di atas tahta seorang dalam Wahyu 4 ayat 2. Ya, bahkan Yesus mengatakan akulah Alfa Omega. Ya, Wahyu 22, aku Yesus, aku akan menjadi Allahnya dan engkau akan menjadi anaknya. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah. Jadi kita bersyukur kita mengenal Allah, namanya Yesus, satu-satunya nama yang ada di bumi ini, ya, baik di bumi maupun di surga. Jadi siapa lagi kalau bukan Yesus, maka dia adalah Allah. Jadi ketika Yesus menyampaikan dosamu sudah diampuni, ya. Jadi semua terjadi, ya, sakit penyakit, ya, apapun sakitnya, itu semua tentunya akibat dari dosa, kan begitu, Bu? Sumber awalnya Penderitaan dari, juga. ya, oleh karena dosa manusia. Sejak kapan? Ya, sejak dilahirkan, sejak dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa diusir ya karena mereka berdosa. Dosanya apa? Melanggar perintahnya. Ya. Kan mereka diciptakan begitu sempurna. Ya.
begitu sempurna. Kalau udah sempurna ya tidak ada sakit penyakit, Bu ya. Kan intinya gitu ya. Tidak ada sakit, tidak ada merasakan. Jadi semuanya aman-aman saja karena sudah sempurna menurut gambarnya. Tetapi oleh karena dosa yang menjadi suatu pemutus hubungan antara manusia dengan Allah ya. Jadi dosa itu adalah sumber dari segalanya itu. Jadi upah dosa adalah maut. Ya, saya tidak bisa memanjang lagi. Cukup saya berterima kasih ya. Nah, dosamu telah diampuni. Ini luar biasa. Pada saat Yesus sebagai manusia, dia berani menyampaikan ini. Ini adalah sesuatu rahasia. Ya, sebab memang benar apa yang dikatakan orang Farisi, hanya Allah yang bisa mengampuni. Padahal dia tidak tahu siapa Allah, yang adalah dia sendiri. Dia dalam fisik, ya, sedangkan dia ada di dalam roh, ya, di surga. Ya, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Ibu Elia. Ya, terima kasih Pak Anfal ya atas kesaksiannya. Ya, tokenya ikut juga bicara ya, toke. Bapak bicara, tokenya ikut bicara juga. Iya, di belakang rumah ada toke. Oh, itu. Iya, katanya kalau kata orang banyak toke, banyak rezeki katanya. Amin. Ada Istri saya paling benci sama toke. takut soalnya gede, keri Pak, gede tokenya kan Iya. banyak. Saya juga takut sama toke. Ya, ini cukup besar, Bu. Ya. Iya, Mereka tokenya besar. ya ada beberapa ekor di belakang. Wah, saya menyukai. Mereka selalu ada di belakang rumah, nggak pernah di sebelah rumah, nggak pernah. Sebelah selalu diam di belakang rumah. Jadi mereka suka sekali. Ya itulah, ada berkatnya, ada lindungin toke ya. Jadi toke terus ya, biasa ya. Itulah berkat Bapak nggak habis-habisnya tuh dijagain sama toke ya. Ya puji Tuhan. Ya mungkin mau saksikan lagi Bu Meske. Bu Meske nih yang baru dari Manado, kesaksian dong Bu Meske. Bu Meske. Mana nih Bu Meske nih? Bu Meske. Udah nggak ada kali Bu, tinggal 7 tuh sekarang orangnya. Iya. Ya, Pak Budi. Nggak aja Pak Budi nih, kapan mau kesaksiannya nih Pak Budi? Ya, oke. Terus Bu Maria, mungkin Bu Maria ada yang mau disampaikan tentang ikut Yesus? Ya, shalom semua. Mengikut Yesus, yaitu di sini katakan yang saya tahu, nama lahir dari pertama Yesua ya. Cuma nama sebutkan di seluruh dunia yaitu Yesus. Tapi sesungguhnya namanya itu adalah Yesua, itu yang asli nama lahir ya. Bapa Allah itu punya nama. Allah itu hanya sebutan, tapi dia punya nama. Namanya nggak pernah disebut. Sebenarnya hamba-hamba Tuhan semua udah tahu. Namanya Yahweh, tapi nggak mau menyebutkan karena terlalu sakral katanya, terlalu suci. Nah sebenarnya kenapa? Iblis nggak mau kita menyebut namanya itu karena nama itu nama yang berkuasa. Hanya cukup aja orang memperkatakan hanya hal Allah aja, sedang nama Allah itu adalah sebutan. Karena Bapa itu punya nama. Kita dibaptis atas nama siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, Bapak siapa? Bisa Bapak Yanto, Bapak Tono, Bapak Agus. Nah, seperti kita juga akte kelahiran ada nama kan semua juga. Nah, banyak saat ini orang supaya tidak tahu disebutkan tuh nama itu. Jadi cukup aja Allah. Sering Bapak Yahweh ingin disebut namanya supaya anak-anaknya memiliki kuasa. Nah, dari sini makanya Yesua mengatakan marilah ikutlah aku. Artinya apa? Segala sesuatu mengiringi Tuhan itu ada waktunya. Baca di Pengkhotbah 3. Nah, ada waktu di situ, ada waktunya macam-macam. Ada waktu membunuh, waktu membuang, waktu menangis, waktu ketawa, waktu rugi. Nah, kita renungkan ini semua apa maksud di semua. Nah, Tuhan punya caranya untuk menolong jalannya Tuhan untuk supaya setiap orang itu boleh mengalami terobosan demi terobosan. Tapi mereka yang siap menerima anugerah, kalau enggak ya kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, cuma saat ini saya katakan bahwa
Kenapa di situ katakan Yesua, marilah ikut aku. Nah, ada tiba saatnya pembaharuan boleh pemulihan sedang terjadi untuk setiap umatnya. Karena sekarang si iblis semakin sadis, si iblis semakin jahat, setan itu bermacam cara yang dulunya kayaknya kita hanya lihat ya biasa, tapi sekarang coba aja lihat. Alam aja udah nggak kompromi, udah nggak ngasih kabar lagi, ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi ini terjadi itu kan mengerikan banget ya. Nah, sedangkan Tuhan punya acara untuk setiap anaknya, disuguhkanlah semuanya. Saudara bisa baca ya, saudara boleh catat, renungkan, baca coba di situ. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Apa itu maksudnya? Menuju apa Ibu boleh baca ya, nanti renungkan. Kenapa? Terutama nanti kalau sudah gitu lanjut ke ayat 4 dan 6 ya. 4, 5, 6 itu boleh lanjut dibaca di itu. Nah, jadi boleh direnungkan, ini saya hanya masukkan aja, kembali kepada Bapak Ibu. Kalau mau lebih dalam lagi, ayo. Karena Bapak mau memberikan supaya nama Bapak disebutkan, nama Yesua disebutkan nama yang asli itu, karena nama Yesus itu nama dari Ibrani, yaitu Hashem. Nah, sedangkan umpamanya Bapak mau disebut namanya yaitu Yesua, supaya iblis gemetar. Nah, saat ini emang sepertinya hamba-hamba Tuhan juga yang nggak mau, sepertinya udah aja lah, ngapain sih pusing nama seperti itu. Nama penting ya, karena nama itu ada kuasa. Maka dari itu, makanya katakan tadi Bu Ira, marilah ikutlah aku, itu saya senang banget ya, itu tentang mari ikut aku. Kenapa? Karena tiba saatnya, semua ada waktunya, mari bebenah, mari kita mengenakan pengertian yang baru. Kudus tolong kita semua ya. Bapak Yahweh berkati, itu aja Bu Elia. Bapak Yahweh berkati. Iya, ya ikut Tuhan itu ada mujizat ya, ada pemulihan seperti Sakius suruh turun, makan, ada kesembuhan ya, yang sakit ya, Tuhan luar biasa. Inilah. Jadi kasih Tuhan sampai sekarang, kasih anugerahnya masih ada. Makanya kita terus berdoa untuk orang-orang yang belum menerima Tuhan, supaya mereka juga pada bertobat, supaya nanti dunia sudah memberitakan Injil seluruh dunia, Tuhan datang, kita sudah siap. Inilah ya. Yang penting kita terus berjaga-jaga, kehidupan kekudusan ya. Nah, ini yang Tuhan mau, satu hal bersatu terus ya, sehingga mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau ya, sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan dunia, tapi dunia ini ada bahkan di bawah kaki kita. Puji Tuhan ya. Untuk Bu Meske sudah ada? Bu Meske tidur apa? Siska, silakan Siska, mungkin sudah ada yang mau disaksiin. Siska. Pada bobo ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke deh, saat ini kita tutup di dalam doa aja ya. Oke. Cuman satu hal aja yang saya tambahkan ya. Ikat Tuhan ini satu hal, kita harus memegang Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23. Itu harus sempurna di dalam buah roh, 9 buah roh, maka nama kita tercatat di surga. Itu saja yang saya pesankan. Satu hal, buah-buah roh harus buat manis. Kalau manis, percaya ya nama kita tercatat di surga. Jadi kalau soal sebut sebuah nama memang semua nama Tuhan Yesus banyak sekali ya. Satu ibu bilang gini, Bu Elia, nama Tuhan Yesus itu banyak banget, katanya ada 300 berapa dia bilang. Hah? Kata saya, banyak banget sih namanya. Banyak katanya gitu. Tapi teman saya punya prinsip, hiduplah di dalam kekudusan, mata kita tertuju pada Tuhan, dan buah-buah roh ini harus mengecap. Karena kalau ada cacat sedikit, itulah ya, makanya tadi Pak Antal bilang, waktu yang sakit ini minta disembuhkan, Tuhan cuma bilang, bertobatlah. Berarti Tuhan tahu orang ini banyak berdosa. Sehingga waktu dia bertobat, Tuhan pulihkan. Maksudnya apa? Jangan kompromi dengan dunia.
lakukan apa yang Bapak mau, selaras buah-buah roh ini melaksanakan. Maka saya percaya nama kita tercatat di surga. Amin ya. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Mari saat ini kita tutup. Bu Ira, iya, salamnya pada kemana? Oke. Ya, Bu. Kita selesaikan sampai sekarang ya, jam 8 seperempat ini pendek. Ya, kita berdoa saat ini ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu ya Bapak. Kau berkati Tuhan Yesus, Bu Ira Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau terus tambahkan lagi ya Bapak, sehingga dia terus merenungkan firman Tuhan, semakin terus pengikut Yesus semakin banyak Tuhan yang dibenarkan jiwa-jiwa, termasuk Bapak saudara-saudaranya dimenangkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Berkati Bu Ida, berkati Bu Ira, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil, sehingga banyak persembahannya Bapak makanannya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini ya Bapak. Untuk Ibu Meske juga Tuhan, terima kasih dia sudah kembali dari Manado. Kau sudah tibakan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kau pelihara terus dia Tuhan, biarkan rohnya terus Tuhan memuji menyembah Engkau ya Bapa, sehingga Ibu Meske punya haus lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menuntunnya Bapa, semakin haus laparkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa dalam keluarga besarnya. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapa untuk Ibu Siska juga Tuhan Yesus, Kau berkati Siska, kekuatan kesehatannya Bapak, seisi keluarga diberikan pemulihan kesehatan yang sempurna Tuhan. Anak cucunya Tuhan diberkati senantiasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih anugerah-Mu yang masih ada ya Bapak. Biarkan seisi keluarga ini menyenangkan Engkau ya Bapak. Sehingga keluarga ini dipakai untuk kemana-mana. Engkau berkati senantiasa Tuhan Yesus di jalan hidupnya Tuhan. Dan Engkau terus Tuhan berkati dalam doa-doanya ya Bapak. Sehingga apa yang dirindukan oleh Bu Siska ini Bapak Engkau yang mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini ya Bapak untuk Pak Budi juga Tuhan Yesus, berkati Pak Budi Tuhan, biarkan dia punya mulut untuk bersaksi sehingga dia Tuhan Yesus mau menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan kesetiaan Pak Budi ini Bapak Engkau perhitungkan sehingga dia juga mau berkata-kata tentang Engkau ya Bapak. Urapi Pak Budi Tuhan dengan kekuatan kesehatannya Bapak. Kau jagai dia dan berkati keluarganya juga Tuhan. Di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biarkan dia punya haus akan Engkau ya Bapak. Untuk lebih lagi bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Budi. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Anfal juga Tuhan Yesus, kami percaya Bapak Kau tambahkan lagi Bapak dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kerinduannya ya Bapak Kau nyatakan bukti nyata kasih-Mu Tuhan. Kau berkati seisi keluarga, anak istrinya Tuhan, Kau tentunya berkati dengan senantiasa Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Kami percaya Tuhan Yesus, kemurahan-Mu terus turun Tuhan Yesus, dijauhkan badai, puting beliung, gempa bumi yang ada di Bali, diluputkan rumahnya. Hal ini Tuhan, ada pasukan malaikat yang menjaganya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah itu akan terjadi Tuhan Yesus. Sehingga diluputkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Pak Anfal dengan pelayanan juga Tuhan, di dalam pekerjaannya juga Tuhan Yesus senantiasa dengan shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus dan kesehatan pada Engkau. Terima kasih Bapak, berkati keluarga besarnya. Kami saat mengucap syukur Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Rasman juga Tuhan Yesus yang saat ini saya sudah keluar karena dia mau jemput anaknya. Kau berkati juga Bapak, istrinya Kau sembuhkan, pulihkan istrinya Pak Rasman Tuhan. Sehingga Bapak, apapun yang diperjuangkan tidak sia-sia Bapak. Istrinya Tasya ini Tuhan Kau sembuhkan Tuhan secara ajaib. Sehingga Bapak pemulihan terjadi, Bapak kesehatannya Tuhan. Kami minta belas kasihan. Lepaskan dia Tuhan setiap dari kutuk nenek moyangnya Tuhan, sehingga tidak ada intimidasi menguasai istrinya Tuhan. Kuatkan Pak Rasman Tuhan Yesus, Kau berkati Bapak Pak Rasman, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil, dan berkati anak-anaknya juga Tuhan Yesus, sehingga ada shalom dan sejahtera, dijauhkan setiap dari kejenuhannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebentar kami mau selesai satu dengan lain Bapak. Mari saudara, saat ini kita angkat kedua tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak. Mari kita angkat kedua tangan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kesehatan, kekuatan dari Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Terima kasih kasih. Tuhan Yesus. Oke, untuk Maria, lupa didoakan ya. Sorry, untuk Maria diberkati melimpah ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat ya. Nanti bulan depan ada perubahan harinya ya. Kita ada jadwal lagi untuk hamba Tuhan ya. Untuk Pak Anfal siapkan untuk bulan depan ya. Nanti ada jadwal juga. Oke, Bu Meske, Tuhan berkati. Ya, mau kasih kuenya. Kan saya lagi panas makanan. Oh, kasih makan, patut dipanggil-panggil, nggak ada kemana ini. Ayo, Iya, panas makanan, ya. maaf. Oh, Tuhan berkati, Mira, pelayanannya, Mbak Budi. Iya. Thank you, Tuhan berkati. Salam semuanya.